أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات والأرض فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Ananda Muhammad Hafidh Ali Khan Najib. Nah, kelas 9 Pesantren Tahfiz Sabilul Quran. Pada hari ini Jumat 11 November 2022, alhamdulillah telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juznya. Ini adalah hari yang bersejarah untuk Ananda Hafidh dan untuk pesantren Tahfiz Sabilul Quran, karena alhamdulillah pada hari ini salah satu santri di pesantren kita sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ananda Hafidh taufik, hidayah serta istiqamah di dalam mengulang-ulang ataupun memurajaah hafalan Al-Qur'annya. Sekali lagi kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Naam. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya antum sebagai penghafal Al-Quran telah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan para penghafal Al-Quran, keutamaan-keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam haditsnya, yuqalu li ahli Al-Quran iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin qara'tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Ya. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga Allah Subhanahu wa taala inda akhir ayatin qara'tahu, pada akhir ayat yang kau baca. Maka betapa bahagianya ketika kita memiliki hafalan 30 juz, maka semakin tinggi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hafalan kita, maka rendah pula surga yang kita dapatkan. Tapi semakin banyak hafalan kita mungkin dalam menghafalnya, kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, kemudian kita jawab, kemudian kita bisa mengulang-ulang, bisa membaca hafalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hafalan 30 juz kita, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Dan juga sangat banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang didapatkan seorang penghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghafal Al-Quran yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran. Demi Allah ya ikhwah, kalau seandainya antum lulus dari pesantren Tahfiz Sabilul Quran ini tidak membawa apa-apa kecuali hanya hafalan Al-Quran 30 juz yang antum bawa, biidznillah
akan bahagia hidup antum. Tidak ada yang antum bawa dari pesantren ini kecuali hafalan 30 juz antum, mungkin biidznillah antum akan bahagia di dunia dan akhirat. Mengapa demikian ya ikhwah? Karena sangat banyak janji-janji Allah, janji-janji Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para penghafal Al-Qur'an. Di antaranya salah seorang salaf mengatakan, "Fahfad fa kullu hafidhin imamu." Di dalam syairnya, "Fahfad fa kullu hafidhin imamu." Hafalkanlah, karena setiap orang yang memiliki hafalan maka dia kelak akan menjadi imam dan juga pemimpin. Antum adalah penghafal Al-Quran. Antum adalah orang yang paling layak menjadi imam ketika salat. Di antara kita mungkin ada yang menjadi ketua kelas di sini, ada yang menjadi ketua kamar, bangga ditunjuk sebagai ketua kelas dan ketua kamar, dipuji oleh musyrifnya, dipuji oleh wali kelasnya, dipuji oleh ustadznya. Tapi ada yang lebih bahagia lagi ketika antum bisa menjadi imam ketika sholat. Seseorang bangga bisa menjadi presiden, seseorang bangga bisa menjadi pemimpin di rumahnya, di daerahnya, menjadi wali kota, bupati dan sejenisnya. Tapi ada orang yang lebih bangga daripada itu, ada orang yang lebih bahagia daripada itu ketika dia bisa menjadi pemimpin ketika salat, menjadi imam ketika salat. Dan antumlah orang yang paling layak untuk menjadi imam ketika salat, yaitu para penghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Karena antum adalah pemimpin para manusia ketika berhadapan dengan siapa? Kita ketika salat menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka ini adalah kebahagiaan menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Maka jangan pernah menyia-nyiakan Al-Quran ini. Dan juga nasihat Ustadz kepada antum semua, wabil khusus santri-santri yang kelas 9 yang sudah memiliki hafalan Al-Quran, ya, kemudian belum selesai, jangan ditinggalkan hafalan Al-Qurannya, ya. Selesaikan hafalan Al-Qurannya, murajaah, dimungkinkan, ya. Dan pesan Ustaz yang terakhir yaitu ketika antum memiliki hafalan, maka sering-sering dimurajaah hafalannya. Seperti yang Ustaz sampaikan sebelumnya kepada Ananda siapa? Kemarin? Isa. Nah, ketika antum hafal 30 juz, maka setiap hari minimal antum harus murajaah 5 sampai 6 juz dalam sehari. Dalam kata lain, ketika sholat antum harus selesai, sholat subuh saya harus selesai murajaah 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Itu minimalnya. Dalam sepekan antum murajaah hafalan 30 juz antum. Biidznillah antum menjadi seorang penghafal Al-Quran yang mungkin, ya. Begitupun teman-teman yang lain yang hafalan 5 juz, minimalnya sehari murajaah 1 juz. Hafalan 10 juz demikian, 2 juz murajaahnya, ya. Maka sering-sering dilatih, ya. Yang hafalannya baru 5 juz kurang, maka setiap hari usahakan murajaah 1 juz hafalan lama antum, ya. Jangan sampai lewat dalam waktu 1 bulan akan tetapi antum tidak murajaah hafalan yang pernah antum hafal. Itu adalah kerugian yang sangat nyata, ya. Ustaz melihat di sini ada santri-santri, beberapa santri yang masya Allah tabarakallah, teman-temannya sudah tidur tapi dia masih murajaah hafalan Al-Quran. Jam 11, jam 12 malam, kemudian bangun tepat waktu, sebelum subuh murajaah lagi, subhanallah. Bawa minum, bawa selimut, mencari tempat untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kalamullah, ya. Ustaz berdoa semoga mereka menjadi ulama-ulama pada masa depan. Terakhir saya sampaikan kepada antum semua, demi Allah ya ikhwah,
antum lulus dari pesantren ini 3 tahun atau 6 tahun di pesantren ini, tidak ada yang antum bawa kecuali hanya Al-Quran, hafalan Al-Quran 30 juz ini, biiznillah antum akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ingat pesan Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menjadi para penghafal Al-Quran yang mendapatkan surga tertinggi di surga Firdaus bersama para nabi, orang-orang, para siddiqin, dan para orang-orang asy-syuhada. Barakallahu li wa lakum wa nas'aluhu at-taufiq was-sadad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.